صورت والله صورت المطار طلع المطار وين Shalom, selamat pagi untuk semuanya. Saya sekarang ada di kota Yerusalem dan masih menginap di kota Yerusalem ini. Dan saya mendapatkan banyak WA atau pesan dari teman-teman di Indonesia menanyakan bagaimana keadaan Israel. Soalnya mendengar bahwa Israel telah dilululantahkan oleh Iran, telah dihancur leburkan oleh Iran, dan banyak dukungan juga untuk Iran bisa menghancurkan Israel. Dan saya menginap di kota Yerusalem, dan puji Tuhan bahwa sampai pagi ini semua masih keadaannya aman-aman saja, saudara. Ya, kalau kita melihat sebenarnya masyarakat ini atau kota Yerusalem ini tenang-tenang saja. Nah, kalau saudara lihat ini pemandangan kota Yerusalem, sepertinya kehidupan berjalan normal seperti biasa. Ini karena baru jam 6 pagi jadi tidak terlalu ramai. Tapi di jalan-jalan kendaraan terus ada. Ya, mungkin saudara lihat ada kendaraan-kendaraan yang lewat di sana. Sepertinya kehidupan berjalan normal dan tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Memang benar bahwa ada serangan dari Iran kemarin ya. Tapi sepertinya serangan itu tidaklah menjadi serangan yang berarti. Sepertinya sistem pertahanan udara dari Israel ini terlalu kuat bagi Iran. Ya, mereka mengirimkan ratusan roket dan drone kemarin, tapi mayoritas bisa dihalau oleh sistem pertahanan Israel, dan hanya beberapa saja yang lolos. Tapi itu pun seperti ada yang mengarahkan ke tempat yang lain, sehingga jatuhnya ya di area peternakan yang hanya mempengaruhi sejumlah ternak, jatuh di laut atau jatuh juga di padang. Dan menurut informasi terakhir ya hanya melukai seorang gadis saja ya. Jadi tidak sampai membawa korban jiwa. Dan Israel sangat yakin dengan sistem pertahanan udaranya. Belum tahu sampai saat ini Israel berencana membalas atau tidak ya. Tapi sepertinya kondisinya aman. Nah, saudara lihat di bagian sana ya, ada mobil-mobil dan kehidupan berjalan seperti normal saja. Nah, bahkan saya nggak tahu benar atau tidak, tapi saya melihat beberapa berita pagi ini menyatakan bahwa bahkan ada rudal Iran, drone Iran yang melayang dan justru tersangkut di kabel listrik, tidak sampai jatuh ya ke bawah ya, nyangkut di kabel listrik, sehingga akhirnya itu menjadi guyonan dari orang-orang di sini ya, bahwa kelihatannya drone-nya Iran ini hanya dianggap mainan saja oleh Israel. Alih-alih menghancurkan Israel, itu hanya dianggap sebagai mainan-mainan biasa saja. Kemarin saya bertemu dengan seorang teman, dia seorang Arab Islam, namanya Shadi ya. Dan berbicara dengan dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang perang di sini nih, hidup kami ini hari-hari ini perang. Justru kalau kami bisa damai dalam keadaan yang lama tidak ada perang, itu sesuatu yang tidak normal. Jadi kalau mendengar ada berita perang di sana sini, itu adalah hidup kami. Dan bahkan dia bilang bahwa melihat berita-berita perang, serang sini, serang sana di wilayah mereka ini ya, mereka lihat, mereka anggap saja lagi nonton film dan segera berakhir ya. Tidak ada ketakutan sama sekali di dalam hati mereka, karena sama seperti nonton film, mungkin tegang nonton filmnya, tapi beberapa jam kemudian filmnya selesai dan semua keadaan kembali normal. Nah, itu kata Sadi kemarin ya.
Jadi boleh saya informasikan saat ini bahwa minimal di kota Yerusalem itu semua aman, semua kehidupan bisa tetap berjalan seperti biasa. Ya, demikian juga rekan-rekan Indonesia yang ada di Israel. Ya, ada banyak juga yang kontak saya karena mereka ada di tempat lain, saya ada di kota Yerusalem. Mereka menanyakan bagaimana kondisi Yerusalem. Ya, saya bilang aman dan semua kehidupan berjalan normal. Demikian juga aktivitas kami ya hari ini pun direncanakan berjalan normal. Oke, demikian informasi dari Yerusalem, dan ini boleh menenangkan saudara-saudara, teman-teman yang ada di Indonesia. Walaupun saya tahu juga apa yang saya sampaikan ini akan bikin sejumlah orang greget karena sakit hati, mungkin karena maunya Iran meluluhlantahkan, maunya ketika divideokan ke sana semua gedung sudah runtuh, ya, semua sudah kocar-kacir, api sudah menyala-nyala di mana-mana. Tapi sayang mereka harus kecewa. Sistem pertahanan udara Israel terlalu kuat bagi Iran. Dari Yerusalem, Tuhan memberkati saudara semua. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan kondisi terkini dari Israel sendiri, khususnya ibu kota Israel itu yaitu Yerusalem, di mana di sana ada Pak Pendeta Ezra Soru sendiri ya yang menyaksikan betapa amannya Israel dari serangan Iran. Kalau berita dan kabarnya yang kita dengar dari media-media Indonesia teman-teman ya, di mana sudah begitu memberikan judul dan narasi dibangun dengan luar biasa sehingga terasa dan terlihat bombastis. Nah, jadi ternyata pada faktanya tidak demikian. Yang kita lihat dari media Indonesia tidak demikian yang terjadi di Israel, dan kondisi Israel juga tidak demikian yang dinampakkan, diperlihatkan oleh media-media Indonesia. Kita kurang tahu kenapa begitu luar biasa mereka memuji serangan Iran itu terhadap Israel. Dan puji Tuhan ya, kita melihat tadi dari Pendeta Ezra Soru yang dia mengarahkan kameranya di ibu kota Yerusalem itu khususnya ya. Dia melihat betapa hebatnya Tuhan, dahsyatnya Tuhan melindungi, menjaga Israel dari serangan Iran tersebut. Dan puji Tuhan tidak ada korban jiwa. Yang terluka hanya satu orang saja teman-teman ya. Dan itu pun tidak sampai meninggal atau tidak sampai tewas karena serangan tersebut. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya sistem pertahanan Israel yang saat ini. Tentu saja teman-teman, karena begitu luar biasanya mereka mengalami peperangan di Timur Tengah sana, otomatis pemerintah Israel itu meningkatkan tingkat pertahanannya, sistem pertahanannya dari serangan-serangan lain supaya jangan sampai memakan korban jiwa. Nah, teman-teman, seperti yang diperlihatkan oleh Pendeta Ezra Soru tadi, kita bisa melihat bagaimana rudalnya itu ditangkis, bagaimana rudalnya itu sampai terbuang ke laut, ada yang nyangkut di tali listrik ya, dan itu luar biasa hebatnya teman-teman. Nah, jadi kenapa begitu teman-teman? Kenapa bisa bertahan Israel dalam peperangan itu sejak dari dulu sampai sekarang ini tetap bertahan kalau ada perang? Nah, teman-teman, itu semua karena Tuhan yang menyertai bangsa ini dan Tuhan yang memberkati bangsa ini. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Karena Israel adalah harta kesayangan Tuhan dan Israel itu adalah biji matanya Tuhan. Dan dari dulu sampai sekarang
itu penyertaan Tuhan tak pernah berhenti atas Israel, atas bangsa pilihan Tuhan, karena itu merupakan suatu ketetapan Allah kepada nenek moyang kita dari para nabi dulu, khususnya ketika Allah memilih Yakub sebagai bapa dari bangsa Israel itu sendiri, sehingga Yakub itu mempunyai anak 12, itulah ke-12 suku Israel. Dan kita lihat perjalanan-perjalanan raja-raja para nabi, bagaimana khususnya Daud ketika dia melihat lawannya, melihat musuhnya yang mungkin itu lebih besar, lebih tinggi daripada dia. Secara manusia itu mustahil bisa dikalahkan oleh Daud yang begitu kecil. Tetapi Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Sekalipun Goliat itu mendatangi Daud dengan pedang, dengan tombak, dengan perisai, dengan teropong, dengan baju perang teman-teman ya, tetapi itu tidak membuat Daud gemetar dengan hal-hal yang seperti itu, karena dia tahu bahwa Allah menyertai dia. Dia tahu bahwa Allah berperang melawan musuh-musuhnya. Dan itu sejak dulu itu teman-teman sudah nyata ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Bagaimana Yosua merebut tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu, di mana luar biasa sampai matahari itu berhenti teman-teman ya. Dan itu sudah jelas penyertaan Tuhan, janji Tuhan kepada bangsa Israel itu digenapi dan ditepati oleh Tuhan itu sendiri. Itu luar biasa teman-teman. Kalau saat ini, kalau kita lihat tadi, bagaimana Ezra Soru itu mengarahkan kamera di kota Yerusalem khususnya, itu sama sekali tidak kelihatan hancur teman-teman. Tapi beritanya di Indonesia dilululantahkan itu Israel, Yerusalem itu sudah hancur dari serangan Iran. Padahal itu tidak demikian. Nah teman-teman, itulah Indonesia, dan kita tahu bahwa memang Indonesia ini begitu mabuk ya dengan agama-agama yang ada. Bahkan apa-apa perang yang ada di Timur Tengah itu dikait-kaitkan dengan agama, dihubung-hubungkan dengan agama, padahal perang tersebut bukanlah perang agama. Nah itu sudah jelas teman-teman, dan itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kita berdoa supaya terjadilah perdamaian di sana. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.